disiarkan langsung dari antena SMK Plus Melati Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di Podschool SMK Plus Melati Samarinda. Oke, baik. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial, luar biasa pokoknya, mengurus banyak anak. Insya Allah kita nanti bakal mendapatkan motivasi, pengalaman hidup, dan masih banyak lagi. Iya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Epi apa Umi Epi ini dipanggil? Biasanya Umi. Umi, iya Umi Epi. Epi siapa namanya, Bu? Epi Mansur, sarjana hukum. Umi Epi Mansur, sarjana hukum. Kita udah berapa kali ketemu ini, Umi? Alhamdulillah sekitar 4 kali. 4 kali, Umi ya. Dari yang awal pertama itu yang pertama kali kenal di panti ya. Panti, alhamdulillah 4 kali. Sehat Umi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Umi anak-anak di panti? Anak-anak alhamdulillah mereka udah menyelesaikan puasa Ramadan kemarin. Terus juga puasa Syawalnya juga udah Alhamdulillah terselesaikan. Saat ini mereka lagi fokus, tidak lama lagi kan mau ulangan. Oh, ulangan ya. Dan sebagian anak-anak kita sudah ada yang kembali ke beberapa pondok pesantren. Oh, oke. Sudah balik. Mungkin kita bisa berbagi sedikit pengalaman Umi ya. Kenapa kok bisa Umi membuka panti asuhan Umi ya? Itu panti asuhan atau panti? Awalnya rumah singgah. Rumah singgah. Awalnya rumah singgah. Ketika semakin banyak yang tinggal, maka secara legalitas kita upayakan untuk menjadi panti. Panti. Ya. Berarti sekarang udah lengkap surat-surat. Alhamdulillah sudah lengkap. Alhamdulillah. Itu dari awal membentuk itu apakah Umi sendiri atau ada teman-teman yang lain? Kalau dari awal saya pembentukan sendiri, tetapi di belakang layar banyak teman-teman yang support. Artinya support, mereka memberikan semangat, ayo kamu bisa, kamu bisa, bismillah kamu bisa. Akhirnya di perjalanan itu saya yakin bahwa ini akan menjadi besar. Alhamdulillah selama perjalanan hampir 3 tahun Nur Fisabilillah, apa yang saya impikan sejak kecil itu terwujud sekarang. Alhamdulillah. Oh ya Umi, apa sih sebenarnya motivasi Umi untuk membangun panti atau rumah singgah itu? Motivasinya pengalaman pribadi. Jadi saya waktu masih masa anak-anak ya, masa kecil, saya pernah mengalami hal-hal yang saya sebagai anak-anak itu tidak mendapatkan hak saya seperti anak kecil pada umumnya. Jadi di usia dini kelas 5 SD saya harus sudah bekerja, mencari nafkah sendiri, meskipun orang tua saya adalah orang tua yang mampu. Tetapi didikan di keluarga itu, kebetulan saya anak pertama, didikan orang tua tuh sama saya sangat keras dibanding saudara-saudara yang lain. Tapi alhamdulillah saya bersyukur dengan pendidikan mereka yang keras terhadap saya bisa seperti sekarang. Dan apa yang saya lakukan saat ini, sampai saat ini, semuanya saya niatkan untuk orang tua, pahalanya untuk orang tua. Orang tua masih hidup? Kalau bapak sudah nggak ada, almarhum bapak udah meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Pasti dalam proses pembentukan panti atau rumah singgah ini banyak sekali Umi ya, lika-liku. Apalagi mengasuh berapa anak Umi? Sekarang 127 anak. 127 itu tidak sedikit Umi. Banyak anak-anak itu yang ada yang susah dibilangin, nanti ada yang kelahi apa segala macam, pasti banyak Umi ya. Betul. Itu bagaimana cara mengatasinya Umi? Alhamdulillah saya itu sama anak-anak, dari awal anak-anak yang masuk pertama, kebetulan kita nggak pernah nyari orang kan. Jadi alhamdulillah anak-anak itu datang dengan sendirinya melalui keluarga, melalui orang tua, bahkan melalui aparat hukum. Dari Babinsa ada, misalnya ada anak yang kasus, kebetulan Nur Fisabilillah ini dari awal berdiri sampai sekarang, qadarullah, Allah tuh memberikan anak-anak yang memang mereka punya masalah di masa lalu. Jadi rata-rata anak-anak Nur Fisabilillah itu anak-anak yang bermasalah. Selain mereka yatim piatu dan duafa, mereka juga bermasalah.
bermasalah secara mental, bermasalah-masalah finansial, pendidikan lengkap. Alhamdulillahnya saya sama anak-anak itu menganut asas keterbukaan. Dan mereka juga harus paham ketika ini salah ya salah. Kalau sesuatu itu benar ya benar. Bahkan tidak ada pembenaran untuk satu kesalahan. Tetapi bagaimana caranya kesalahan kita rubah menjadi kebenaran yang baik. Kita merubah menjadi kebaikan. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak. Dan saya selalu bilang ke anak-anak, Umi ini tidak selamanya ada. Suatu saat ketika pada masanya Allah mengambil titipan umur yang diberikan ke saya, maka anak-anak pada akhirnya akan sendiri. Dan mereka harus mandiri mulai saat ini. Mandiri dalam arti pola pikir, harus menerima apa yang saya sampaikan ke mereka, bahwa apa yang saya ajarkan itu sebenarnya untuk kebaikan diri mereka sendiri, bukan untuk saya. Meskipun namanya anak-anak kayak kadang, oh Umi itu cerewet ya, Umi itu begini ya. Benar, Umi itu begitu ya. Tapi alhamdulillahnya ketika mereka ditanya oleh beberapa pengurus, sekarang alhamdulillah saya sudah memiliki kepengurusan yang lengkap. Kalau dulu benar-benar sendiri ya, pengurus tuh tanya, salah satu pengurus, kalian bete nggak sih sering dimarahi Umi? Kalian benci nggak sih sama Umi? Umi itu cerewet, Umi itu orangnya tegas. Anak-anak bilang enggak. Kenapa enggak? Pan dimarahin kan? Iya. Umi marah ke kami itu karena kami yang salah. Itu karena Umi sayang sama kami. Itu yang selalu saya ingat bahasa mereka sampai saat ini. Banyak sekali Umi ya pengalamannya lah, dari prosesnya dari anak-anak. Itu ada anak-anak yang masih bayi enggak Umi di situ? Kalau dulu, kalau sekarang kan sudah pada gede-gede Kak. Kalau dulu tuh kita ada yang balita-balita, bahkan dari 4-6 bulan sampai yang 1 sampai 2 tahun. Nah, kebetulan di Nur Fisabilillah ini qadarullah memang kebanyakan anak-anak yang ya luar biasa ujian hidupnya. Ada yang terjadi kekerasan dari dia kecil. Ada korban LGBT, hubungan sesama jenis, bahkan dia disodomi dari SD. Sampai dia sekarang remaja usia 14 tahun. Alhamdulillahnya saya punya keyakinan ketika saya niatnya baik, Tuhan tuh akan memberikan saya 1000 jalan kebaikan untuk membina mereka. Jadi anak-anak yang tadinya dianggap masalah oleh keluarga mereka, bahkan dianggap tidak bernilai, sekarang itu mereka luar biasa. Dan satu yang saya tekankan ke mereka, tidak ada alasan apapun kalian membenci orang tua. Betul. Karena bagaimanapun orang tua kalian di masa lalu, mereka tetap orang tua kalian. Wajib seorang anak hukumnya berbakti sama orang tua. Nah, makanya kenapa anak-anak itu di kami di Nur Fisabilillah itu hanya sampai SMA. Ketika nanti dia lulus SMA, seperti tahun ini kan sudah ada yang lulus 13 orang. Silahkan mereka kembali ke orang tuanya masing-masing, kan seperti anak yatim, dia masih punya ibu. Kalau piatu dia masih punya bapak tuh Kak. Artinya dia masih ada keluarga. Ada juga yang tidak punya ibu bapak, tapi dia masih punya nenek, masih punya tante. Nah, kecuali yang tidak punya keluarga sama sekali, ada beberapa juga di tempat kami. Silahkan mereka tinggal sama saya sampai nanti mereka menikah, baru mereka keluar dari panti. Luar biasa sekali. Lika-liku perjalanannya nih luar biasa sekali Umi ya, merawat 127 anak. Pernah tidak terbesit sedikit rasa kesal atau rasa maksudnya merasa kok saya seperti menyesal ya, sepertinya mengangkat anak-anak ini, menampung anak-anak ini, ada tidak itu Umi? Kalau perasaan menyesal ke anak-anak sih alhamdulillah wallahi tidak ada. Tidak. Tetapi kalau ada ya namanya manusia ya kayak sisi manusia saya ketika di perjalanan Nur Fisabilillah dari awal sampai sekarang itu tidak lepas dari semua ujian, hujatan, fitnah. Bahkan ketika ada anak-anak yang sudah kita bantu, orang tuanya berulah, bahkan saya tuh bukan sekali 2 kali Kak dilaporkan di polisi. Sering kali keluar masuk kantor polisi. Tapi saya yakin ketika saya benar, insya Allah tidak akan pernah jatuh saya, tidak akan pernah saya menjadi hina dina hanya karena ulah manusia. Saya percaya itu, saya yakin itu. Ya sampai ada anaknya itu tidak mau kembali, menangis, benar-benar menangis. Sampai ditanya sama pihak kepolisian kan di bagian PPA,
di perlindungan perempuan dan anak ditanya, kenapa nggak mau balik, senang di sini. Oh, kenapa? Karena Umi, dan itu bahasanya anak-anak sendiri, Umi itu kasih sayangnya full di kami. Kami di sini sholat 5 waktu tidak lepas, tahajud, hajat, bahkan duha yang tidak pernah kami lakukan di rumah itu kami lakukan. Sampai sempat ditanya oleh rekan-rekan kepolisian, apakah di rumah tidak dilarang? Dilarang ibu bapaknya? Apa dilarang keluarganya? Enggak, saya di rumah itu kerjaannya keluyuran. Saya nggak pernah dilarang. Kalau di sini kami tuh keluar kalau pas sama Umi. Terus ditanya juga, kalian bosan nggak sih? Seperti terkurung. Kalau kesannya orang melihat kan terkurung, padahal tidak. Anak-anak itu punya berbagai macam kegiatan. Salah satunya kita ada pendidikan tahfiz. Itu rutin Kak, setiap hari. Ada pendidikan muhadaroh. Ada yang namanya rumah pintar. Rumah pintar itu wadah sekolah yang saya bangun untuk anak-anak jalanan, penjual-penjual kue keliling. Di luar juga? Di samping rumah itu kan. Di samping. Kan ada yang di samping itu. Enggak. Nah, itu rumah pintar. Dia setiap Sabtu Minggu saya sama teman-teman itu ngajar di beberapa materi mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama Islam seperti akidah akhlak, muhadaroh, fikih, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti itu. Itu waktu Umi dilaporkan tuh laporannya apa, Umi? Laporannya macam-macam. Ada yang bahasanya saya anaknya mau diambil, terus saya tidak memperbolehkan, padahal ketika orang tua datang ke panti meminta tolong kepada saya untuk ini, saya nggak sanggupnya karena apa? Saya anak ya, misalnya yatim atau yatim piatu atau duafa, dan itu pun kita nggak langsung terima kan Kak. Jadi ketika ada anak yang datang ke panti itu kita akan survei, benar nggak dia yatim piatu. Terus kalau memang dia yatim yang bagaimana? Kalau dia yatim yang kaya raya, dia mampu, kita tidak punya kewajiban untuk bantu. Nah, benar nggak dia duafa? Terus duafanya tingkat keduafaannya itu sampai di mana? Kalau itu sampai ke pendidikan, saya sudah wajib bantu. Nah, seperti itu. Jadi ada dilaporkan beberapa itu orang tuanya sudah setahun setengah, bahkan 2 tahun tuh anaknya tiba-tiba diambil. Padahal kami kan punya apa sih namanya, kita ada SOP ya, SOP yayasan, ada perjanjian antara yayasan dan pihak keluarga dari si anak bahwa anak itu sampai lulus SMA tidak boleh diambil. Dan kalaupun dibesuk boleh seminggu sekali bagi anak yang lama. Kalau anak yang baru masuk, kita ikut aturan dari dinas sosial. 3 bulan pertama itu 3 bulan pertama tidak boleh dibesuk. Kenapa? Mendidik kemandirian. Betul. Karena kan anak kadang kalau baru ditaruh kan yang dia canggung, yang dia belum bisa bersosialisasi dengan lingkungan baru, terus ada rasa manja. Nah, itu kenapa 3 bulan pertama tidak boleh ditengok. Setelah 3 bulan pertama silahkan setiap hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 11 itu orang tua bebas bersama anak. Jam 11 siang. Okay. Gitu. Dan memang kenapa alasannya tidak boleh diambil sampai lulus SMA, karena saya berpikir kalau sudah lulus SMA insya Allah anak-anak ini pola pandang sudah jauh. Dia udah bisa paham yang mana yang pas untuk dirinya, yang mana sesuatu hal yang nggak pas. Dia udah bisa mengerti Kak. Nah, hal ini yang kadang tidak dipahami oleh kebanyakan orang tua yang sudah mengambil tindakan-tindakan yang sebenarnya rugi bagi mereka sendiri. Karena qadarullah kejadian-kejadian pengambilan paksa anak terhadap orang tua yang sudah terjadi, anak-anak yang sudah diambil itu tidak jauh lebih baik. Bahkan ada yang mau kembali kita nggak bisa. Kenapa itu, Mbak? Sudah mereka ambil ternyata penyesalan. Yang anaknya rata-rata berkasus akhirnya setelah keluar dari tempat kita. Yang ada anaknya narkoba, ada anak yang mohon maaf hubungan antar jenis usia kelas 6 SD. Bahkan ada yang tadinya anaknya di rumah kita ajarin baca Quran, kita ajarin yang baik-baik, begitu keluar diajarinya jaranan. Yang tidak apa sih istilahnya, sama sekali tidak tidak mendidik ya secara
agama maupun pendidikan seperti itu. Itulah yang kita sesalkan. Jadi tindakan-tindakan yang diambil oleh orang tua sebenarnya merugikan anak itu sendiri dan orang tua itu sendiri sebenarnya. Seperti itu sih yang sangat saya sesalkan. Iya, Umi. Oh ya, Umi. Untuk anak-anak yang datang itu pasti tidak dalam kondisi yang sehat semua, Umi ya. Betul. Banyak yang mungkin ada yang sakit atau yang datang sendiri karena dibawa oleh warga. Betul. Karena tidak memiliki apa. Itu gimana cara mengatasi anak-anak seperti itu? Jadi kalau anak-anak tuh saya begitu diantar saya akan tanya, anak ini kenapa, kasusnya apa, terus dia di masa lalu gimana. Nah ternyata orang tua ataupun dari pihak kepolisian yang mengantar Babinsa maupun dari pihak dari tentara sendiri, ini mau bunuh diri berulang kali karena kasusnya orang tuanya bapak sambungnya itu salah satunya adalah bandar narkoba. Ibunya tidak mampu lagi ngurus anaknya, anak tuh seperti ini. Jadi saya ketika mendapatkan data saya tidak langsung mengejes anak. Jadi saya biarkan dulu anak itu selama seminggu sama saya lihatkan dulu. Saya biarkan apa yang dia mau, apa yang dia lakukan. Setelah seminggu baru saya panggil. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mempermalukan mereka. Jadi anak-anak yang bermasalah yang diantar ke kami itu saya biasanya akan ada pembicaraan hanya 4 mata antara saya sama si anak. Saya bicara dari hati ke hati dan saya beri pemahaman. Akhirnya mereka terbuka. Saya itu begini. Kalau di tempat kami itu yang paling banyak kasusnya itu korban pemerkosaan oleh bapak kandung sendiri, korban pemerkosaan oleh kakek tiri, terus korban bunuh diri karena merasa hidupnya ini sudah nggak ada artinya. Ada yang bahkan ajaran-ajaran sesat, Kak. Seperti apa itu? Contoh seperti salah satu, mohon maaf, ajaran Wahabi dari mereka. Dari Wahabi itu mereka sistemnya tidak mau dekat-dekat dengan perempuan tuh haram segala macam. Tapi alhamdulillah bahkan ada yang pernah kena COVID. Pernah ada kena COVID dan waktu itu seluruh pondok pesantren yang dia masuki tidak ada yang mau menerima dia. Dan waktu itu saya bawakan teman bilang ini kasusnya begini, dia kena COVID. Saya bilang Bismillah. Dan waktu itu saya tidak membicarakan ke anak-anak lain. Saya sudah, Kak, saya la haula wala quwata illa billah aja. Kalau saya tidak ambil tindakan, saya tahu resiko yang saya ambil. Tapi saya percaya ketika dia sampai di panti, sampai di rumah saya, artinya Allah yang mengarahkan kaki si pengantar sampai dia ke rumah. Saya yakin ini ada solusi. Alhamdulillah sampai dia sembuh, kami tidak apa-apa. Itu kejadiannya sudah 7 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Sekarang sehat anaknya dan perubahan besar itu terjadi di beliau. Banyak sekali perubahannya. Umur berapa, Umi? Usianya 16 tahun. Sudah memasuki SMA ya itu? SMP kelas 3 dia SMP sekarang. Sekarang sekolah di mana, Umi, dia? Sekarang ini saya sudah daftarkan bersama pengurus dengan ketua itu dimasukkan di Bintang Sunnah. Tetapi qadarullah saat ini Bintang Sunnah lagi renovasi. Jadi sementara beliau belum disekolahkan dulu, tapi dia homeschooling di rumah. Jadi anak-anak yang bermasalah rata-rata saya homeschoolingkan. Kenapa? Ada kekhawatiran di diri saya ketika dia sekolah di luar, saya kan 24 jam tidak bisa mengikuti. Betul. Saya tidak tahu bagaimana pergaulan dia. Terus apa yang dia lakukan dari detik sampai menit sampai per jam. Akhirnya saya ambil keputusannya sudah homeschooling aja. Homeschooling, kalau homeschooling 24 jam saya bisa perhatiin di rumah. Meskipun saya lagi keluar begini, CCTV terekam di ponsel saya bisa tetap kontrol. Iya, benar. Seperti itu. Oh ya, Umi, bicara soal aktivitas tadi Umi ada ngomong kayak rumah pintar kah? Rumah pintar. Nah, terus selain itu apa aja tuh, Umi? Selain rumah pintar, kita juga ada yang namanya Wing Chun, olahraga Wing Chun. Apa itu? Jadi kungfu. Oh, kungfu. Terus kita juga saat ini yang paling booming di tempat kita itu panahan. Jadi Nur Fisabilillah punya sekolah panah sendiri. Namanya Nur Fisabilillah Aceri. Aceri. Apa Ya. Aceri itu, Umi? Insya Allah nanti hari Minggu
Kita ada pertandingan dari jam 8 pagi sampai sore, itu seluruh komunitas yang ada di Samarinda. Sebagai Komunitas tuan panah. rumah. Kami sebagai tuan rumah. Oke. Itu biasanya anak-anak tuh sudah pintar berarti memanah Umi ya? Dari yang usia Ridho, Ridho, bahkan yang usia 3 tahun sudah bisa. Hafiz bisa Umi? Hafiz bisa. Dia punya panah sendiri. Oh iya, Hafiz punya panah sendiri. Kalah berarti Umi sama ini Icat. Dan alhamdulillah Kak, anak-anak kita untuk kelas panah udah beberapa kali menjuarai beberapa kejuaraan, dan kemarin terakhir kita juara 4, 5 dan 6 meskipun belum bisa juara 1, 2 dan 3. 4, 5, 6 3 negara. Indonesia, Malaysia dan Filipina. Untuk jarak 30 meter. Wis, luar biasa itu Mi. Di mana itu lombanya Umi? Kemarin kita online. Online? Oh, Kemarin di videoin online, gitu. iya. Oh. Alhamdulillah, jadi memang saya itu dari SMA, saya itu sangat ingin sekali punya satu rumah yang besar. Waktu bahasa saya waktu kecil, saya nanti punya rumah yang besar. Nanti dalam rumah itu ada, kalau bahasa saya ada masjidnya, ada anak-anak yatim, ada orang-orang yang susah yang saya bantu. Ternyata Allah kabulkan saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Mi, butuh berapa lama sih Umi kalau untuk akrab sama anak-anak yang baru datang itu? Qadarullah, kalau saya maha besar Allah ya, saya nggak butuh waktu lama. Saya tuh sama mereka tuh merasa langsung connect. Dan mereka pun di saya, meski saya orangnya tegas Kak, saya tegas bahkan ke anak-anak saya sendiri. Kalau anak-anak saya salah, dia harus tahu konsekuensi dari kesalahannya. Betul. Sampai dia ada bahasanya, Mi, kami ini anak Umi loh, sama anaknya aja Umi tega gitu loh. Saya bilang bukan tega, justru karena kamu anak saya, kamu menjadi contoh untuk yang lain. Betul. Itu yang selalu saya ajarkan ke mereka. Jadi tidak ada di dalam rumah itu, di Nur Fisabilillah itu pilih kasih, nggak ada. Kalau dia benar ya benar, kalau salah ya salah. Seperti itu kan. Umi ada anak kandung Mi? Ada. Ada Umi. Anak kandung saya ada 3 orang saat ini. Tinggal di situ juga Umi. Alhamdulillah. Mereka ndak ada yang protes gitu? Oh sering Kak. Saya dianggap pilih kasih, dianggap hidup saya itu terlalu bahasa mereka terlalu besar cintanya ke bahasa mereka tuh ke anak orang gitu, bahasa mereka namanya bahasa anak-anak ya. Saya jelasin ke anak-anak, bahkan ke anak-anak asuh saya bilang ke mereka, Umi wallahi tidak mengharapkan balasan kalian seujung jari pun, wallahi. Karena Umi yakin ketika kita berbuat baik, Allah itu pasti membalas kebaikan yang sama, itu pasti. Tapi tidak harus melalui kita. Betul. Suatu saat bisa jadi ketika kita tidak ada, maka anak cucu keturunan kita yang akan merasakan dampak dari apa yang pernah kita perbuat. Betul Umi. Saya yakin itu Kak, sangat yakin. Jadi saya nggak pernah misalnya, ya seperti Kakak bilang tadi, ada nggak rasa gimana ke anak-anak, nggak pernah. Cuma kalau perlakuan orang-orang yang kadang saya dibilang eksploitasi anak, dibilang saya makan dari harta anak yatim, dibilang saya tuh manfaatkan anak, buktikan saja yang mana yang saya manfaatkan. Dan sampai detik ini alhamdulillah, kami selama berdiri Nur Fisabilillah sampai saat ini, kami tidak pernah mengajukan proposal dalam bentuk apapun ke pemerintah untuk meminta-minta, tidak pernah. Alhamdulillah. Jadi saya tuh ingin orang atau satu komunitas maupun instansi membantu anak-anak istimewa ini, karena Allah menggerakkan hatinya, bukan kami meminta-minta. Karena mereka bukan ajang untuk meminta-minta kan. Saya tuh pengen orang tuh melihat ke kami, kenapa panti saya tata dengan sedemikian rupa. Kami benar-benar pengurus tuh, saya bilang sama pengurus, saya tuh pengennya begini. Dan saya percaya ini bisa. Pelan-pelan nih, step by step. Kalau bisa pekerjaan itu dilakukan sehari, kenapa harus 3-4 hari? Dengan hasil yang semampu kita. Semampu kita bisa, bismillah. Alhamdulillah. Jadi ketika orang masuk ke Nur Fisabilillah, mereka kaget. Kok seperti kantor ya, kok gitu ya. Sekarang udah berubah Bu ya? Total berubah Kak. Sekarang kita udah punya pos pengamanan, security. Kami juga punya CCTV udah di setiap sudut ruangan.
Kita juga sekarang ruangan tuh kalau kakak datang dulu kan los ya. Los. Sekarang ada pintu sekatnya, ada kaca di tengahnya. Berbeda banget sama yang dulu ditemukan. Benar-benar kita profesionalkan. Karena saya pengen orang datang itu merasa nyaman, tidak punya pikiran-pikiran yang berburuk sangka. Kalaupun di perjalanan ada berpikir seperti itu, kita kan tidak bisa melarang orang untuk berpikir yang tidak sesuai dengan pola pikir kita. Biarkan saja. Biarkan saja. Jadi artinya yang penting kita sudah berusaha semampu kita untuk anak-anak. Dan kenapa saya buat saya bentuk sedemikian rupa bersama pengurus-pengurus, karena saya pengen orang itu datang ke Nur Fisabilillah, oh ini anak yatim tapi bukan sesuatu yang dikasihani. Mohon maaf, saya itu yang selalu saya tekankan. Saya nggak mau mereka menjadi sesuatu yang dikasihani, tetapi mereka menjadi sesuatu yang mereka itu disayangi dan menjadi jalan wasilah kita itu dekat dengan Rasulullah. Karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah, barang siapa yang mencintai anak yatim, merawat dan menyayanginya, maka kelak kedudukannya dengan Rasulullah itu sangat dekat. Itu janjinya Rasulullah. Jadi saya pengen mereka tuh datang benar-benar menyayangi, melihat mereka tuh dari prestasinya, Kak, bukan dari belas kasihannya. Betul. Seperti itu. Iya, luar biasa. Sampai bingung sudah saya ini. Umi, di situ kan pasti ada yang tidak ada orang tua, Umi ya. Iya. Pernah tidak ada anak yang datang ke Umi terus ngomong kangen orang tuanya? Sering, Kak. Sering banget itu, Umi. Sering. Ya? Terus gimana itu, Umi ngasih tahu ke mereka itu, ngejelasin ke mereka? Iya. Itu udah besar kah atau Ada yang kecil iya, yang besar yang kelas 5 SD, bahkan yang dia sudah SMP. Itu kadang namanya moodnya anak-anak ya. Iya. Nggak usah anak-anak lah, kita sendiri Iya, yang dewasa. Moodnya kalau datang moodnya bagus, ya kita positif. Betul. Kalau datang moodnya lagi nggak pas, kita kadang yang gimana, apalagi anak-anak. Kadang mereka tiba-tiba melamun, saya lihat, kenapa Kak? Diam. Umi, gimana sih rasanya punya ayah? Umi, gimana sih rasanya punya ibu? Atau Umi, kenapa sih saya ini punya orang tua lengkap, tapi kok orang tua saya bilang, kenapa kamu ndak mati aja, kamu tuh hidup ndak berguna. Dan itu yang membuat mereka ada yang mau bunuh diri, ada yang frustasi. Saya bilang ke mereka, nak, Allah itu sayang sama kalian. Apa yang kalian alami saat ini lebih beruntung daripada yang pernah Umi alami. Kalian masuk ke Nur Fisabilillah sudah mendapatkan pendidikan agama yang sangat baik. Umi mengenal Islam itu luar biasa perjalanannya. Karena saya lahir di keluarga beda agama. Makanya dulu waktu kecil sedikit menoleh ke masa lalu. Saya itu dibenci oleh ibu saya. Karena saya tuh waktu kecil Kak, kalau mau belajar Quran, mau pergi ke masjid kelas 5 SD itu saya harus lewat loncat jendela. Nanti pulang tuh udah dapat pukulan. Yang namanya rasa kasih sayang, rasa penting itu sudah sering, sapu tancap di kepala, darah ngocor sudah sering. Awalnya saya sempat sakit hati. Namanya kita manusia ya. Betul. Saya tuh bilang, ya Allah, kenapa nasib saya begini? Kenapa saya punya orang tua, tapi saya seperti yatim piatu. Saya hidup di keluarga yang berada, tapi saya tidak merasakan lezatnya makanan yang dimasak oleh ibu saya. Kalau saya minta ikan, waktu itu saya ingat sekali ikan layang, saya paling suka ikan layang. Mi minta ikan, saya manggil mami kan, Mi minta ikan. Kamu mau ikan? Ada tuh, ambil di kaleng. Dulu itu saya punya adik ya, kecil-kecil, dia minumnya susu SGM. Zaman dulu kan pakai kaleng Kak, bukan seperti sekarang pakai dus ya, kotak ya. Dulu kaleng. Itu ambil ikan tuh, ikan layang di dalam kaleng. Saya tuh mikir, kok ada ikan layang di dalam kaleng? Kok ikannya, padahal saya tahu tempat ikan tuh digantung supaya nggak bisa ambil kan. Ternyata itu minyak jelantah. Itulah kenapa orang bilang, kenapa suaranya seperti itu. Suara saya rusak. Saya makan ikan layang itu sampai saya SMP kelas 3. Maksudnya makan minyak jelantah rasa ikan layang. Jadi ikan layang digoreng pakai minyak itu? Bekasnya gorengan ikan. minyak itu yang saya makan.
saya kasih dulu, zaman dulu kan tidak ada Royco, nggak ada Masako, yang ada kan Peksin ya. Peksin, garam saya kasih, saya makan. Padahal ikannya ada Umi. Ikannya ada, saya nggak boleh makan. Kenapa Umi? Ya itu, mami tuh benci banget sama saya dulu. Sampai saya punya anak satu, kenapa akhirnya saya tinggal di Sungai Kunjang, di Cendana awalnya. Saya kan Samarinda seberang. Saya 20 tahun di Sungai Kunjang sampai detik ini. Disitulah kemandirian tuh saya hadapin. Saya dari SD kelas 5 saya jual nasi kuning keliling. Saya bikin sendiri. Kalau pernah dengar ketan songkolo ya bahasanya orang Bugis, itu saya keliling songkolo nasi kuning. Dan itu tidak akan pernah saya lupakan. Terus 7 tahun yang lalu, sebelum ada Nur Fisabilillah, saya juga pernah bangkrut. Alhamdulillah saya juga pernah di posisi yang sama dengan orang-orang kebanyakan di luar sana. Dan alhamdulillahnya saya punya usaha. Saya dari nol, tidak ada 1 rupiah pun di situ dari harta keluarga maupun orang tua, alhamdulillah. Jadi benar-benar Allah itu memberikan saya tuh banyak hal. Sampai akhirnya saya jatuh bangkrut. Mungkin anak saya pernah merasakan, beliau pernah merasakan, dan hampir putus sekolah. Itu 7 tahun yang lalu, sampai saya jadi tukang parkir di klinik Islamic Center. Sampai saya ngerebus garpu untuk mengelabui anak saya yang sekarang usianya 16 tahun. Dia waktu itu masih SD. Sudah masak mah, telurnya belum, padahal yang saya rebus tuh garpu. Sampai sekarang panci dan garpunya masih ada. Saking saya nggak mau minta Kak. Jadi ketika susah itu, saya tutup pintu rumah. Sampai akhirnya saya diusir sama kontrakan, kan saya bangkrut habis. Rumah disita bank, semua harta habis. Kehilangan segalanya waktu itu, bahkan kehilangan almarhum bapak. Waktu itu juga dapat ujian, bapak saya juga meninggal dunia di kondisi saya terpuruk. Usaha apa itu? Saya dulu toko bangunan sama toko mebel. Bikin perabotan kayu. Terus macam-macam. Dulu saya punya di M Said termasuk besar. Qadarullah, karena kesalahan saya sendiri. Ketika saya diuji dengan harta yang banyak, saya lupa sama Allah. Sholat yang harusnya tidak dijamak, saya jamak. Ketika azan, saya tetap melayani pembeli. Saya takut nanti toko tutup, beginilah bla 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 segala macam. Ternyata dari situ saya belajar banyak. Jadi sekarang itu kalau masalah apa ya, satu hal yang saat ini ilmu yang belum saya total, Allah belum berikan ke saya, itu saya ingin sekali. Saya pengen ketika saya memberi, saya lupakan. Ketika saya memberi, saya lupakan. Kalau ilmu sedekah dan ketika bersedekah jangan dipilih, keluarkan semuanya sampai habis, itu saya sudah. Alhamdulillah. Sudah saya lakoni saat ini. Tapi kalau beri lupakan, itu saya masih tahap belajar. Dan mudah-mudahan saya sangat ingin itu bisa. Beri lupakan, bahkan lupa siapa yang diberi, nilainya berapa, itu yang ingin saya lupakan. Seperti itu. Umi lulusan Universitas Hukum Umi ya? Iya, SH di Untak, iya. Di Untak. Harusnya lawyer Kak. Iya. Harusnya lawyer, dan memang alhamdulillahnya baru-baru ini sih banyak yang baru tahu. Kalau dulu kan teman-teman dekat saja yang memang kami satu angkatannya, mereka tahu saya dari Fakultas Hukum. Kayak kalau ditanya orang, saya bilang saya nggak sekolah dulu begitu. Enggak, saya nggak sekolah, nggak mungkin nggak sekolah gini-gini. Karena saya takut, saya jadi sombong segala macam. Tapi di perjalanannya saya santai, alhamdulillah. Pernah ingin ini nggak Umi, apa, memanfaatkan gelar itu kembali kerja? Enggak. Udah Karena saat ini saya merasa nyaman, apa ya, saya benar-benar mau berbisnis sama Allah. Saya cuma mau benar-benar ngurus Allah saja. Perkara ujian, saya pikir kalau saya mau hadiahnya tuh kipas angin atau AC, ya ujiannya ringan. Kalau sampai saat ini kadang menangis tuh pasti Kak. Namanya kita kondisinya nggak setiap saat kita moodnya bagus. Kadang satu belum selesai, baru hari ini kejadian, besok ada kejadian baru, macam-macam. Yang kita sudah maksimal ngurus anak-anak aja, kadang kita sampai bawa berobat sampai ke dokter, ada yang bilang nggak diurus maksimal, ada yang dibilang saya ini hanya manfaatkan. Ya akhirnya saya ngapain saya pusing dengan omongan orang.
toh mereka tidak bantu saya, toh saya tidak meminta-minta ke mereka, ya sudah, bismillah, jalan aja. Saya percaya ketika saya melakukannya ini, Allah tidak menutup mata kok. Bismillah. Dan saya bilang, ya Allah, tunjukkan bahwa anak-anak yang saya bina, anak-anak yang kami didik itu benar-benar anak-anak yang kau tampilkan dengan prestasi. Dan anak-anak yang berprestasi bukan hanya prestasi dunia, tapi mereka juga nomor satu itu agamanya yang prioritas. Dan alhamdulillah. Itu Mi, ada anak-anak di sana sehat-sehat, ada yang sakit kalau Mi sekarang? Kalau saat ini itu memang kita ini lagi musim, saya bilang, bukan hanya di Nur Fisabilillah. Ada yang sakit kulit, dia gatelan semacam apa, nanah gitu, namanya anak-anak ya kan, gatel digaruk, kan nggak boleh kan. Iya, dan namanya anak-anak, kita nggak mungkin ngerangkeng tangan mereka. Jangan digaruk, dirantai, kan nggak mungkin. Kita ngasih tahu, obatnya diperhatikan, bahkan kita bawa ke dokter spesialis. Tapi qadarullah sampai hari ini masih meskipun tidak separah kemarin. Cuma itulah, kadang orang kan ngelihatnya sepintas lalu, Kak. Oh, ini begini ndak diurus. Saya sampai bilang, coba saya serahkan, kalian mampu ndak ngurus? Mampu ndak? Pasti sembuh ndak kalau kalian urus? Kita ini kan kewajibannya hanya ikhtiar. Kita wajibnya hanya ikhtiar. Nanti perkara sembuh apa enggaknya, kita jalani aja. Yang penting kita sudah berusaha. Seperti itu. Mi, sedikit Umi mungkin memberikan saran atau motivasi ke kita ini yang masih belum ada pengalamannya, Umi, belum tahu kehidupan itu ke depannya gimana. Buat anak-anak juga yang masih belajar ini harusnya bagaimana, yang apalagi ini kan masih zaman-zamannya online, Umi. Iya. Mager-mager, malas-malas itulah pasti ada, Umi. Gimana, Umi, menurut sedikit? Ya, kalau untuk kita sih, terutama kita ya, kita tuh memang orang tua. Kita tuh harus benar-benar niatnya dulu luruskan. Kita nih mendidik anak-anak, niatnya apa? Kalau niat kita ya mendapat pujian, kita cari sanjungan, ya itu aja yang kita dapat. Pada akhirnya nanti kita dijatuhkan, sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita niatnya karena Allah Ta'ala, kita niatnya bahwa kebaikan yang kita lakukan kelak itu akan kembali ke diri kita sendiri atau ke anak keturunan kita, insya Allah. Kita bayangkan kalau seandainya anak-anak yang saat ini berada di dalam perlindungan kita itu adalah kita. Jadi saya memposisikan mereka itu saya di masa kecil. Makanya saya, kenapa Nur Fisabilillah itu saya bangun, saya nak pengen setidaknya, memang saya tidak bisa merangkul seluruh jangankan seluruh Indonesia ya, seluruh Samarinda aja nggak mungkin tangan saya mampu. Setidaknya saya berusaha semampu saya, bagaimana anak-anak yang ada di luar sana, mereka yang membutuhkan kasih sayang, mereka tidak mengalami apa yang pernah saya alami di masa lalu. Hanya itu yang saya inginkan. Mereka punya hak untuk bahagia. Mereka punya hak untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Pendidikan bukan untuk bekerja, Kak. Orang yang punya ilmu, bagi saya itu, saya sekolah tinggi, berupaya, usaha sampai saya benar-benar bisa berada di jenjang tersebut. Dengan istilahnya ikhtiar sendiri, tanpa merepotkan orang tua. Itu bukan saya untuk cari kerja, tapi ilmu itu akan menjadi amal jariah saya ketika saya sudah tidak ada. Jadi manfaat untuk umat, bukan untuk cari kerja. Karena bagi saya orang yang keren itu ketika dia punya ilmunya bisa dibangun untuk satu wadah. Bagaimana wadah itu dia membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu yang sebenarnya yang cita-cita saya sampai sekarang, saya pengen banget. Dan saya mohon doanya. Karena ada beberapa ide-ide yang ingin sekali saya realisasikan, terutama untuk anak-anak yatim, bahwa mereka ketika mereka lulus, mereka kuliah ilmunya untuk orang banyak, untuk manfaat untuk orang banyak, bukan untuk cari kerja, tapi untuk buka lapangan pekerjaan dengan ilmu yang dia miliki. Seperti itu. Terus kalau untuk anak-anak harus tetap semangat, karena ingat, kita tidak pernah bisa memilih ketika kita lahir, kita memilih kehidupan yang seperti apa.
takdirnya kita baik buruk, semua takdir Allah itu baik. Yang kita ingin maupun tidak kita ingin. Percaya, itu yang saya alami. Dulu saya sedih, dulu saya mengeluh, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Ternyata saya sekarang sudah dapat jawabannya. Ternyata Allah tuh ingin saya seperti ini. Jadi begitu teman-teman. Ya, luar biasa sekali Umi ya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita berikan kepada orang lain itu bisa kembali lagi ke kita atau ya ke keluarga seperti Amin, ya tadi, Allah. seperti yang kata Umi tadi. Aduh, terima kasih sekali ini Umi. Ini sampai nggak dimakan makanannya nih. Iya, terima kasih banyak Umi sudah meluangkan waktunya ke sini. Semoga kita bisa ketemu lagi. Siap. Entah nanti di acara yang bagaimana. Alhamdulillah, siap. Dan saya juga mengucapkan saya mewakili seluruh pengurus-pengurus Nur Fisabilillah sana dan menyampaikan juga terima kasih atas nama anak-anak asuh. Terima kasih sebesar-besarnya selama ini keluarga besar SMA Melati itu benar-benar ya Allah, Yayasan Melati apa ya, ada yang tidak dapat kami balas dengan apapun, yaitu perhatian, kasih sayang, silaturahmi itu tidak akan pernah bisa terbalaskan. Dan saya harapannya silaturahmi ini tidak hanya putus di kita. Ketika kelak kita sudah kembali ke Sang Pencipta, anak cucu keturunan kita nanti yang akan menjalin, memperpanjang silaturahmi yang ada. Betul. Seperti itu. Oke, kasih banyak Umi ya. Oke, Sama-sama. buat teman-teman jangan lupa ditonton, di like, komen, dan subscribe. Oh ya, ini ada Hafiz di sini Umi ya. Hafiz boleh ke sini Hafiz. Hafiz. Sini Hafiz. Sini, Hafiz sini. Lewat sini ya kayaknya. Di dekat Umi. Sini. Iya, sapa dulu dong penontonnya Hafiz. Hafiz. Umur berapa Hafiz Umi? Hafiz berapa tahun? 4 tahun. Ini Namanya siapa? Siapa? Hafiz. 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 Dadah Hafiz. Hafiz dadah dulu, dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai SMK Plus Melati Samarinda.